Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Semoga Ananda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi kita hari ini yaitu kalimat efektif. Tujuan kita belajar kalimat efektif adalah supaya siswa bisa menggunakan kata atau kalimat efektif dalam berkomunikasi sehari-hari. Untuk lebih jelasnya silakan disimak video berikut. Ananda semuanya tahu tidak? Dengan kita bisa berkomunikasi menggunakan kalimat yang efektif atau yang baik dan sopan, insya Allah kata-kata kita akan mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bahkan di dalam hadis sudah ditegaskan tentang berkata baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Shadaqallahul azim. Oke, Ananda semuanya, masuk kita ke materi inti, yaitu pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, serta contoh kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Agar kalimat menjadi baik dan mudah dipahami, maka harus memenuhi beberapa syarat atau ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku, termasuk di dalamnya penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penggunaan kata baku. Sebagai contoh, ayah pergi ke apotik. Kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Dalam kalimat tersebut, penggunaan kata ayah seharusnya diawali huruf besar karena sebagai awal kalimat. Pada kata ke apotik terdapat dua kesalahan. Kesalahan pertama, penulisan ke diikuti keterangan tempat, maka harus dipisah. Kemudian kesalahan kedua, penulisan kata apotik merupakan kata tidak baku. Seharusnya huruf I diganti dengan huruf E. Jadi kalimat efektifnya seperti ini: ayah pergi ke apotik. Kemudian ciri yang kedua yaitu menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Kata para sudah berarti banyak. Begitu juga pada kata tamu-tamu. Itu juga menunjukkan tamunya lebih dari satu. Maka kita bisa memilih salah satunya, seperti para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Kemudian ciri yang ketiga, tidak bermakna ganda. Contohnya, guru baru pergi ke kantor. Kalimat tersebut bisa bermakna ganda, yaitu guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor.
Jadi, pemilihan katanya harus tepat. Misalnya, guru sedang pergi ke kantor, atau bisa juga guru yang baru sedang pergi ke kantor. Jadi, tidak ada makna ganda dari kata-kata tersebut. Kemudian ciri yang keempat, pemilihan kata yang tepat. Contohnya, rumah itu sedang dibuat. Penggunaan kata dibuat tidak cocok digunakan untuk kata rumah. Jadi, kalimat efektifnya seperti ini. Rumah itu sedang dibangun. Kata dibuat itu lebih tepatnya untuk kata yang berhubungan dengan kue atau makanan. Sedangkan kata rumah itu dibangun. Ciri yang kelima adalah harus konsisten. Contohnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Penggunaan kata mengolah menggunakan imbuhan yang tidak konsisten dengan kata-kata di depannya. Karena yang di depan menggunakan imbuhan di, sedangkan pada mengolah menggunakan imbuhan me. Jadi, kita ubah supaya lebih konsisten dari depan sampai belakang, sehingga menjadi sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Kemudian ciri yang keenam, menghindari kata depan di awal kalimat. Contoh, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Kata bagi bisa kita hilangkan. Jadi, bisa dibuat seperti ini. Semua siswa diharapkan masuk kelas. Ini maknanya lebih tegas. Kemudian ciri yang ketujuh, tidak bersubjek ganda. Contohnya, Aldo demam sehingga Aldo tidak dapat masuk sekolah. Di awal kalimat sudah menggunakan kata Aldo, tetapi di tengah kalimat kata Aldo diulangi kembali. Jadi sebaiknya kata Aldo di tengah kalimat kita hilangkan, sehingga menjadi Aldo demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kemudian ciri terakhir, penggunaan konjungsi kata hubung yang tepat. Contohnya, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Kata yang di depan predikat akan menyebabkan perluasan kalimat. Jadi sebaiknya kita tulis ibu berbelanja sayur di pasar. Jadi Ananda semuanya, itulah pengertian, ciri-ciri, dan contoh kalimat efektif. Kalimat efektif yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata. Kalimat tak rancu tetapi logis, dapat diterima, dimengerti orang lain.
Baiklah Ananda semuanya, itulah materi kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan mudah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.